Bu Mega ini sepertinya sedang gamang, bingung menghadapi apa yang terjadi, mencoba untuk berpikir bahwa ini semua sebenarnya tidak terjadi. Ada sebuah dugaan bahwa Mbak Puan di sini mungkin saja menganggap sang ibunda ini belum membumi atau fleksibel atas dinamika perpolitikan yang ada sekarang ini. Karena sejatinya Bu Mega sepertinya sudah melihat bahwa hak angket ini hanyalah akan sia-sia saja, tidak akan merubah apapun yang akan membawa dampak bagi posisi PDIP terhadap pemilihan presiden yang sudah lalu ini tadi. Saya ingat 13 tahun yang lalu, tepatnya jam 1:30 pagi, saat adik kedua saya menelpon dan mengabarkan bahwa ibunda saya baru saja tiada. Saat itu saya tidak langsung menangis. Saya memegang ponsel saya dan saya terdiam selama 5 menit. Mencoba untuk mengira bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Berharap bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sebuah bayangan di kepala saya saja. Hingga akhirnya saya menyadari bahwa hal tersebut memang nyata adanya. Saat seseorang dihadapkan pada sebuah tragedi yang menimpa dirinya, maka dia akan pertama kali bertanya kepada dirinya, apakah ini nyata atau tidak? Dan terus kemudian, jika hal tersebut ternyata bukan sesuatu yang berhubungan langsung dengan Sang Ilahi, maka kita akan bertanya-tanya, ini semua terjadi karena salah siapa? Dan seringnya orang tersebut pasti tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Siapa yang akan disalahkan oleh Bu Mega atas kekalahan ini? Dan inilah Bu Megawati dan jalan setapak gelap nan sunyi yang bernama oposisi. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bu Mega ini sepertinya sedang gamang, bingung menghadapi apa yang terjadi, mencoba untuk berpikir bahwa ini semua sebenarnya tidak terjadi. Bayangkan beliau yang sebelumnya mengangkat tongkat komando, meneriakkan menang, 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 satu putaran. Dan terus kemudian melihat apa yang terjadi hari ini. Melihat bahwa Mas Ganjar suaranya hanya menyentuh angka 17% saja. Maaf, maksud saya 16,64%. Ini tentu saja adalah pukulan yang telak bagi realita seorang Megawati Soekarno Putri. Entah bisikan dari mana, mengapa beliau yakin sekali bahwa ini satu putaran. Bayangkan saat ini beliau sedang kebingungan dan pasti akan sulit untuk percaya kepada siapapun yang ada di sebelahnya. Maka jelas di hari-hari ini, saya seperti melihat bahwa kepercayaan itu hilang. Dan Bu Mega ini sepertinya bingung harus melabuhkan kepercayaan itu kepada siapa, alih-alih melabuhkan apa yang sedang dirasakannya ini kepada orang yang tepat, yang saya yakin beliau pun pasti kebingungan mencari orang tersebut. Dan ini juga sangat-sangat terilustrasi atau tergambarkan dari kondisi PDI Perjuangan yang sepertinya ini sedang mencoba untuk mencari cara harus seperti apa melalui semua ini tadi. Betul bahwa mereka memenangkan perlagaan parlemen dengan memperoleh kursi masih yang terbanyak. Tetapi kekalahan telak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat devastated. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin kalau Gen Z mengatakannya dengan istilah membagongkan. Maka terus kemudian banyak perwakilan dari PDIP ini yang terlihat mencari alasan mengapa ini semua terjadi. Pak Hasto Kristianto yang muncul dengan realitanya sendiri itu, terus kemudian Mas Ganjar yang tetap masih berusaha percaya diri melakukan keberatan kepada MK dan tetap mendorong terjadinya hak angket. Tapi berbanding 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Puan dan diamnya Bu Mega yang selama ini dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia akan seperti apa pendapat beliau nanti. Apalagi sejak Pak Surya Paloh sudah menyelamati secara langsung dan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia berikutnya, yang ke-8, Prabowo Subianto. Ada sebuah dugaan bahwa Mbak Puan di sini mungkin saja menganggap sang ibunda ini belum membumi atau fleksibel atas dinamika perpolitikan yang ada sekarang ini. Dan menganggap apapun yang terjadi ini hanyalah pragmatisme politik yang tidak etis. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin beliau menganggap ini masih tahun 2004, belum 2024. Maka semua orang terus kemudian berusaha menebak apa yang ada di benak seorang Megawati Soekarno Putri. Dan
Saat nanti beliau ini cepat atau lambat pasti akan didesak untuk diminta memberikan pendapatnya. Ini karena Pak Surya Paloh sudah menyatakan penerimaannya. Caimin yang sudah dititipin salam oleh Pak Jokowi lewat adiknya Pak Menteri Desa, yang saya yakin setelah ini pasti beliau yang akan memberikan selamat dan pengakuan juga. Maka sebenarnya ini hanyalah perihal waktu saja sampai Bu Mega nanti mengucapkan selamat atau malah mendorong terjadinya hak angket terhadap keberlangsungan pemilu yang dianggap oleh para pihak yang kalah ini syarat dengan kecurangan dan cacat etika. Sedangkan Pak Hasto dan Mas Ganjar ini sepertinya saat ini either mereka ini melakukan good cop bad cop skenario, atau beliau ini sepertinya disuruh tanggung jawab atas kegagalan terhadap keyakinan mereka kemarin itu bahwa pemilu ini akan dimenangkan satu putaran, atau yolek kalah mbok yojo semonoto. Bisa saja seperti itu. Dan jika Mas Ganjar kemarin mengatakan bahwa emang kalian percaya suara saya cuma segitu, nah apakah beliau juga bisa mengatakan hal yang sama kepada Bu Mega? PDIP pusat di sini tentu saja akan diam dan baru akan mengatakan secara resmi apa yang akan terjadi setelah Bu Mega nanti memberikan sabdanya. Dan ini saya kira sambil menunggu dinamika politik yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan nanti. Tapi apakah betul diamnya Bu Mega ini adalah karena ingin menanti hak angket yang akan terjadi atau tidak maju dan mundur seperti poco-poco? Karena sejatinya Bu Mega sepertinya sudah melihat bahwa hak angket ini hanyalah akan sia-sia saja, tidak akan merubah apapun yang akan membawa dampak bagi posisi PDIP terhadap pemilihan presiden yang sudah lalu ini tadi. Dan Bu Mega tentu saja nggak bisa all out untuk protes karena beliau mendapatkan kemenangan seperti dihadapkan pada dua realita yang dua-duanya ini sama-sama menyakitkan. Percaya kepada kecurangan terhadap Pilpres yang otomatis akan menunjukkan bahwa kemenangan PDIP ini adalah kemenangan hasil dari kecurangan juga, atau mempercayai kemenangan Pilpres yang tentu saja akan menunjukkan bahwa partainya ini gagal mengkader seorang Ganjar dan gagal pula mengendalikan akar rumputnya untuk selain memilih PDIP sebagai partai mereka, tapi juga tegak lurus kepada Bu Mega untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka sudah pilihkan. Maka mungkin saja Bu Mega pun saat ini dalam penyesalan yang mendalam karena seandainya saat itu beliau menerima tawaran dari Pak Prabowo untuk menjadikan Ganjar ini sebagai wakil presiden dan memajukan Prabowo Ganjar, maka mungkin beliau saat ini sedang memilih kebaya dan sanggul jenis apa yang akan digunakan dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Oktober nanti. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini semua hanyalah seandainya. Dan apakah beliau akan memilih untuk beroposisi? Jalan yang sunyi, sepi. Karena saya kira nggak semua orang akan kuat jika Bu Mega di sini kuat untuk menjalani jalan sepi yang bernama oposisi itu, belum tentu Mbak Puan akan siap. Dan apa kabar juga kepada kader-kader dan pejabat partai yang lainnya yang mereka sudah selama 2 periode, hampir 10 tahun menikmati pestanya pemenang pemilu 2014 dan 2019 silam, akan menjadi semakin sulit karena mereka pun memenangi pemilu parlemen yang otomatis PDIP di sini memiliki kursi yang terbanyak, yang jika mereka join di oposisi akan mendapatkan jatah menteri yang akan membawa kejayaan demi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa depan nanti. Dan mungkinkah akan bisa mengkader? Kalau Mbak Puan saya pikir sudah terbukti ya. Tapi Mas Prananda dan juga cucu-cucu yang lainnya dalam sunyinya oposisi. Lalu apa kabar politik dinasti yang selama ini diserang dan dihinakan? Padahal sebenarnya ini adalah sesuatu yang lazim dan juga dilakukan oleh PDIP ini sendiri. Maka saya kira betul jika Bu Mega dan PDIP ini memiliki DNA oposisi. Tapi apakah itu akan membuat PDIP menjadi kuat? Dan apakah mereka juga kuat? Karena ingat, ini bukanlah 2004, tapi 2024. Yang jika sekarang menentukan menjadi oposisi, maka jelas 2 periode ke depan bisa saja PDIP akan hanya tinggal kenangan. Jika kalian terus menyaksikan konten ini hingga akhir video, itu artinya channel ini memang sesuai dan cocok untuk kalian. Silakan
klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Tinggalkan komentar jika kalian menganggap apa yang saya katakan mungkin saja keliru. Dan bagikan video ini kepada orang yang kalian kira harus menontonnya pula. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.